Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022. Bersama saya Pendeta Sri Supawati. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersatu teduh. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih atas segala penyertaan dan pendaharian-Mu kepada kami sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui. Sehingga pada saat ini kami boleh kembali dihimpunkan bertemu dalam renungan firman-Mu. Hadirlah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong kami semua. Ampunkanlah atas segala dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, tepatnya di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Dan yang menjadi tema adalah sumber kekuatan adalah kasih karunia Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian nas ini adalah berisi nasihat, tuntunan dari Paulus kepada seorang yang bernama Timotius yang dipanggilnya sebagai anak rohaninya, yang mana Timotius dalam usianya yang masih muda belia, namun ia mengambil keputusan, memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan dan memberitakan Injil. Maka itu Rasul Paulus memberikan dia nasihat-nasihat yang baik, yang akan memberikan ia kekuatan, kemampuan bertahan ketika ia akan menghadapi tantangan-tantangan yang berkenaan dengan tugas pelayanan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lain yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang menjadi andalan Timotius nanti adalah bagaimana ia mengandalkan karunia dan kasih Tuhan. Itulah yang akan menjadi sumber kekuatannya dalam ia memberitakan Injil. Rasul Paulus memakai istilah atau membandingkan keberadaan Timotius seperti seorang olahragawan, seperti seorang prajurit, seperti seorang petani yang mendisiplinkan diri, yang berusaha keras untuk bisa meraih kemenangan dalam pertandingan, dalam panen,
juga dalam kemampuan sebagai seorang prajurit. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya demikianlah yang menjadi pemahaman dan juga menjadi acuan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dimanapun kita berada, kita boleh ada ditempatkan di suatu tempat wilayah yang tentunya tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi halangan untuk kita hadapi. Tetapi satu hal, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan saja. Dia yang akan memberikan kita kekuatan, Dia yang akan memberikan kita penyertaan. Sebagaimana kita adalah tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang percaya, maka tentunya juga dimanapun kita berada, kalau di situ ada orang percaya, maka kita boleh menjadi bagian dan mereka pun boleh menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Memberitakan Injil dibutuhkan kesabaran, ketekunan, keuletan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menyadari betul sungguh-sungguh bahwa kita mengemban tugas yang penting, yang mulia, yang dipercayakan oleh Allah, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu marilah kita di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, tentunya kita turut menderita dalam setiap keadaan, bahwa menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita dapat melenggang dengan bebas, tetapi kita juga diikat dalam satu aturan-aturan yang jelas dalam persekutuan di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah kasih karunia-Nya memampukan, menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang tekun, dan mengandalkan Dia saja dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah diberitakan kepada kami. Biarlah itu boleh dimateraikan di dalam hati kami, dan kami boleh dimampukan untuk melakukannya, mentaatinya, dan menghayatinya dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam hari-hari yang kami lalui. Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, keluarga, sanak saudara kami. Bahkan Tuhan juga setia memberkati kami berupa kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan segenap hidup kami dari mulai saat ini sampai selama-lamanya hanya kepada Engkau yang akan selalu memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.